apakah termasuk syirik orang yang mengirimkan Al-Fatihah ke Nabi atau yang lainnya? Ini disilakan dengan mengirimkan pahala baca Al-Fatihah kepada orang yang telah meninggal dunia. Di sini kata para ulama ada 3 pendapat manusia tentang hal ini, yaitu menghadiahkan ibadah amal soleh kepada orang yang telah mati. Yang pertama, membolehkan secara mutlak, yaitu semua amal ibadah dikirimkan pahalanya kepada orang yang meninggal dunia, baik itu Al-Fatihah atau yang lainnya. Ini pendapat yang salah. Yang kedua, yaitu pendapat yang melarang sama sekali, tidak boleh menghadiahkan pahala kepada yang telah meninggal dunia. Ini juga salah. Yang benar pendapat yang pertengahan. Yang ketiga, yaitu pendapat yang mengatakan boleh menghadiahkan pahala amal ibadah atau amal soleh jika ada dalilnya. Tidak secara mutlak dilarang, tidak secara mutlak dibolehkan. Karena apa? Karena memang ada sebagai ibadah yang mana Rasul membolehkan untuk kita menghadiahkan pahala tersebut kepada orang yang telah meninggal dunia. Seperti masalah orang haji atau umrah. Ketika ada seorang sahabat menanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah boleh aku menghajikan atau mengumrahkan ibu yang telah meninggal dunia, maka Rasul membolehkan. Untuk apa? Dia menghadiahkan pahala haji dan umrah tersebut kepada orang yang telah meninggal dunia. Demikian pula ulama mengatakan diantaranya sedekah. Dibolehkan orang bersedekah dengan niat pahalanya untuk orang lain. Seperti bagi seorang yang meninggal dunia dan memiliki hutang, maka dibayarkan orang lain, maka itu cukup untuk menjadikan dia disolati oleh Rasulullah SAW. Demikian puasa. Rasul mengatakan barang siapa meninggal dunia sedangkan dia memiliki kewajiban berpuasa, maka walinya yang memuasakannya. Jadi dibolehkan sebagian ibadah dibolehkan untuk dihadiahkan pahalanya untuk orang yang meninggal dunia. Namun yang ada dalilnya saja. Karena ibadah tidak boleh dikiaskan, tidak boleh mengatakan semua boleh, tidak. Di antaranya dikarenakan menghadiahkan Al-Fatihah tidak ada contohnya, tidak ada anjurannya dari Rasulullah SAW, maka tidak dibolehkan untuk kita mengamalkannya. Dan itu termasuk perbuatan yang bid'ah, namun tidak sampai kepada kesyirikan. Jadi harus bedakan mana bid'ah yang tidak sampai membuat orang itu musyrik dan mana bid'ah yang menjadikan orang itu musyrik. Kalau sekedar menghadiahkan pahala kepada Nabi atau kepada Abdul Qadir Jilani atau kepada yang lainnya yang telah meninggal dunia, ini perbuatan bid'ah yang tidak sampai kepada kesyirikan, namun tetap sesat dan menyesatkan. Setelah membaca Al-Quran, kadang saya mendengar orang umum membaca Sadaqallahul Adzim. Yang benar apa yang kita baca? Yang benar tidak perlu membaca Sadaqallahul Adzim, karena Rasul membaca Al-Quran, para sahabat membaca Al-Quran, namun tidak pernah mereka mencontohkan kita untuk menutupnya dengan Sadaqallahul Adzim. Bahkan ketika seorang sahabat, kalau nggak salah Abdullah bin Mas'ud, membacakan Al-Quran kepada Rasul SAW, maka setelah selesai Rasul mengatakan hasbuk, cukup. Ini yang pernah disampaikan oleh Rasul SAW, bukan Sadaqallahu al-Azim. Jadi tidak dibenarkan kita mengucapkan hal tersebut. Bagaimana pandangan syariat dengan suatu keumuman pada saat ada kegiatan atau acara membuka dengan membaca basmalah dan menutup dengan membaca alhamdulillah secara bersama-sama? Ini juga tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu mengucapkan basmalah dengan dikomandoi. Kita ucapkan, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini juga tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka seorang hamba, sebagaimana kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, maka jangan kalian melakukannya. Apa doa atau surat yang dibaca untuk mengobati orang yang kesurupan, dan apa doa dan surat yang dibaca untuk meruqyah untuk diri kita sendiri? Kita katakan dari semua ayat Al-Quran adalah syifa, adalah penyembuh atau sebagai obat atau penawar. Al-Quran sebagai obat atau penawar bagi semua penyakit. Maka boleh kita memakai apa saja daripada ayat Al-Quran tersebut, terutama surat Al-Fatihah. Dan tidak boleh kita mengkhususkan surat tertentu untuk penyakit tertentu.
Kalau penyakit TBC pakai surat Al-Fatihah, kalau penyakit ini pakai Al-Baqarah dan seterusnya. Dari mana kita bisa menentukan seperti itu, mengkhususkan seperti itu? Kita katakan semua Al-Quran, semua surat Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penawar. Maka kalau kita mau mengkhususkan sesuatu dari ayat-ayat tersebut, maka harus ada dalilnya daripada Rasul SAW. Namun secara umum semua adalah obat dan semua adalah penawar. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wa jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.